البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini Naam, faidatun, sebuah faedah fi bayani makna Rabb wal Ilah, di dalam menjelaskan makna apa itu Rabb dan apa itu Ilah. Allah Jalla wa Ala fil Quran dzakara Rabb fi mawadhi'. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan lafaz Rabb pada beberapa tempat. Wa dzakara al-ilah, dan juga menyebutkan al-ilah fi mawadhi' pada beberapa tempat. Khud masalan, ambillah sebagai contoh surat An-Nas, yaitu surat An-Nas. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb semua manusia dan yang memiliki manusia. Ilahin nas, ya, dengan sesembahan manusia. Sekarang perhatikan pada lafaz ayat tersebut, a'udzu birabbin nas. Rabb itu, kata beliau, famal farqu baina rabbin nas wa ilahin nas. Di dalam surat An-Nas, kalau kita perhatikan, yang pertama dengan lafaz Rabb, rabbin nas, a'udzu birabbin nas. Kemudian di akhir apa? Di akhir yang ayat ketiga itu ilahin nas. Ilahnya manusia. Pertama Rabbnya manusia, yang kedua ilahnya manusia. Sekarang bedanya apa, kata beliau? Kata beliau, famal farqu baina rabbin nas wa ilahin nas. Apa bedanya antara rabbun nas dengan ilah nas? Hal huma bima'na wahid? Apakah keduanya maknanya satu? Idzan yakunul kalamu kararan. Kalau seandainya maknanya satu, perhatikan ya. Kalau seandainya rabbun nas itu maknanya adalah ilahun nas, atau ilahin nas itu maknanya rabbin nas, itu berarti apa, kata beliau? Mukarraran, terulang-ulang. Aw annahuma bima'nayain, ataukah keduanya memiliki makna tersendiri? Memiliki dua makna. Fala budda min ma'rifatil farqi bainahuma, maka harus kita mengetahui perbedaan keduanya. Wa katsiran ma ya'ti dzikr Rabb, dan kebanyakan dalam Al-Qur'an itu datangnya dengan penyebutan Rabb. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim, sayaquluna lillah. Katakanlah, siapa Rabb langit yang 7 dan Rabb 'arsy yang agung? Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakarrar lafz Rabb, maka terulanglah lafaz Rabb. Wa takarrar lafz ilah, terulang pula lafaz ilah. Fama makna kullun minhuma? Sekarang maknanya apa? Di dalam lafaz yang ayat yang kita baca ini, yang terakhir ini ya, terulang lafaz Rabb. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbnya lafaz Rabb terulang itu kan? Kata beliau, farabbu maknahu. Maka Rabb itu maknanya, maknahu al-murabbi li khalqihi bi ni'amih. Al-murabbi li khalqihi bi ni'amih. Itu zat yang mengatur, atau zat yang mentarbiyah makhluknya dengan nikmatnya, mengatur, kemudian juga membimbing makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatannya. Seperti itu. Wa mughadzihim bi rizqihi, dan yang berikan makanan pokok pada mereka, pada makhluk tersebut dengan rezekinya. Tarbiyatan jismiyatan bil arzaq, itu sebuah tarbiyah, sebuah pengaturan, sebuah bimbingan atau pengaturan yang sifatnya apa? Jismiyah, kepada badannya, bil arzaq, dengan rezeki-rezeki, wa ta'am, makanan, wa tarbiyatun qalbiyah, dan sekaligus apa? Tarbiyatan qalbiyah, itu tarbiyah, sifat pengaturan yang sifatnya qalbiyah, hatinya. Ruhiyah, yang sifatnya ruh, dalam artian bimbingan atau pengaturan pada ruhnya.
bil wahyi dengan wahyu, wal ilmu nafi' dan dengan ilmu yang bermanfaat, wa irsalir rusul dan diutusnya para rasul. Jadi tarbiyah ini mencakup dua perkara ya. Tarbiyah kepada makhluk ini pada tarbiyah yang jismiyah, badannya juga Allah Taala atur, Allah Subhanahu wa taala jaga, lindungi dengan apa? Dengan rezeki-rezeki dan makanan-makanan. Hatinya juga, hatinya dan rohnya dengan wahyu dan ilmu yang bermanfaat serta diutusnya para rasul. Wa min ma'ani Rabb, dan termasuk makna Rabb annahu al-malik lis-samawati wal ardi, farabbus syai' malikuhu wal mutasarrif fih. Perhatikan. Termasuk makna daripada Rabb adalah annahu al-malik lis-samawati wal ardi, bahwasanya dia adalah zat yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. Farabbus syai' malikuhu. Maka diartikan apa? Rabbus syai', lafaz rabbus syai' maknanya adalah malikuhu, yang memiliki sesuatu tersebut. Nah, yang menguasai sesuatu tersebut. Wal mutasarrif fih, dan yang mengaturnya. Jadi kalau kita katakan malik, malik itu kan raja ya. Kalau di bumi, dalam artian makhluk itu malik raja. Raja itulah yang mengatur dan juga yang memiliki kekuasaan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala apa? Adalah zat yang mengatur alam semesta dan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Nah, yang memiliki seluruh alam semesta ini, dan kita termasuk alam ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitab Al-Usul Tsalatsa, apa kata beliau? Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku termasuk salah satu alam tersebut. Nah, kenapa? Karena kullu ma siwallahi fa huwa alam. Seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam alam semesta. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, wa min ma'ani ar-rabb, wa min ma'ani ar-rabb, termasuk makna Rabb juga al-muslih alladhi yuslihul asya', yaitu zat yang memperbaiki. Makna Rabb adalah yang memperbaiki alladhi yuslihul asya', yang memperbaiki segala sesuatu. Wa yadfa'u 'anha ma yufsiduha, dan yang yadfa' anha, yang membela dari membela dia dari apa yang bisa merusaknya. Paham ya? Jadi makna Rabb adalah muslih, adalah yang memperbaiki segala sesuatu sekaligus membela sesuatu tersebut dari perkara yang merusaknya. Allah Subhanahu wa taala huwal ladzi yuslihu hadzal kaun. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur dan juga memperbaiki alam semesta ini. Wa yunazzimuhu, dan yang mengaturnya, menata rapi. Coba bayangkan bintang ditata rapi seperti itu sehingga tampak indah, enak dipandang, enak dilihat. Bulan juga seperti itu. Kemudian perputaran siang dan malam, bayangkan tidak pernah bertabrakan ya. Begitu datang siang, hilang malam. Begitu datang malam, hilang siang. Secara silih berganti, enggak pernah bertabrakan. Itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar. Jangan sekali-kali kita sepelekan atau kita rendahkan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah yang Maha besar, yang tidak ada sekutu baginya. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa yunazzimuhu ala muqtada iradatihi wa hikmatihi, dan Allah taala yang mengatur alam semesta ini, menyusun alam semesta ini sesuai dengan apa? Yang dituntut atau keharusan, kehendaknya dan juga tujuan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang sangat luas, tinggi, tidak kelihatan tiangnya. Itu menunjukkan hikmah juga di balik itu. Kemudian juga kita perhatikan ya, lautan yang sangat dalam seperti itu. Hewan-hewan yang dalam lautan bisa hidup, bayangkan pada kegelapan lautan. Itu semuanya adalah apa? Adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu makna Rabb ya, makna Rabb di antaranya adalah al-malik lis-samawati wal ardi tadi. Kemudian di antaranya adalah al-muslih. Kemudian sekarang makna al-ilah. Ammal ilahu fa makna, adapun ilah maknanya adalah al-ma'budu min aliha ya'lahu bi makna abida ya'budu. Aliha ya'luhu ya. Jadi abada ya'budu dari kata abada ya'budu, yaitu maksudnya adalah yang disembah, orang yang menyembah. Jadi al-ilah di mana ma'luh, ma'bud yang disembah nanti. Di makna abada ya'budu fa ilahun ma'nahu ma'bud ay ma'luh. Paham ya? Walaysa ma'nahu Rabb, bukan maknanya Rabb. Wa innama ma'nahu ma'bud wal ilahiyyah hiyal ibadah. Perhatikan ya, ilah itu maknanya bukan Rabb. Tapi maknanya adalah innamahu ma'nahu al-ma'bud, zat yang disembah. Wal ilahiyyah hiyal ibadah, yang diibadahi. Wal wullah,
Wal wullah apa wullah? Huwa al-hub, kecintaan. Naam, itu. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibadah. Dan yuhibbuhu ibaduhu al-mu'minun. Yuhibbuhu ibaduhu al-mu'minun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, para hamba-hambanya al-mu'minun mereka mencintainya. Paham ya? Yuhibbuhu ibaduhu al-mu'minun. Ya, para hamba-hamba yang mukminun mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafunahu wa yarjunahu wa yataqarrabuna ilaihi. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ma'na ilah, inilah makna ilah. Jadi makna ilah apa tadi? Al-ma'luh ay al-ma'bud. Naam. Fatabayyana al-farqu baina ma'na al-rabb wa ma'na al-ilah. Maka nampaklah perbedaan antara makna rabb dan makna ilah. Wa annahuma laysa bima'nan wahid, dan bahwasanya keduanya tidak satu makna. Wa man qala innahuma bima'nan wahid faqad ghalib. Maka barang siapa yang menyatakan bahwasanya rabb dan ilah itu maknanya satu, sungguh dia telah keliru. Wal ulama'u yaqulun, dan para ulama mereka berkata, idza dzukira jami'an shara rabb lahu ma'nan. Ini termasuk faedah yang sering kita dengar itu apa ya? Yang sering kita dengar ya, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu faedah yang sering kita dengar. Masuk sini juga ya, antara lafaz rabb dan ilah itu. Nah, contoh lain banyak ya. Contoh lain adalah makna iman dan Islam. Lafaz iman dan Islam itu perhatikan baik-baik. Apabila disebutkan dalam satu kalimat gitu bersamaan disebutkan lafaz al-Islam, lafaz al-iman, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Sebagaimana dalam hadis apa? Hadis Jibril yang panjang itu. Ya, ketika tanya fa akhbirni al-Islam, Islam maknanya apa? Disebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian fa akhbirni al-iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Iman maknanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kaidahnya apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apa artinya? Dua kalimat ini, dua lafaz ini apabila dicampur, idza istama'a iftaraqa, digabungkan dalam sebuah pembahasan atau sebuah tulisan gitu jadi satu, apa? Iftaraqa. Maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa, tapi kalau dipisahkan, disebutkan dalam hadis lain al-Islam, disebutkan dalam hadis yang lain al-iman, dipisahkan seperti itu, istama'a. Maknanya saling saling melengkapi atau saling berkumpul. Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam, itu maksudnya ya. Barakallahu fikum, itu kalau dipisahkan. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila terpisah, dua lafaz tadi dipisah, maka maknanya saling bertemu. Paham maksudnya ya? Maknanya sama. Tapi kalau dijadikan satu dalam sebuah pembicaraan atau dalam satu hadis itu dari satu lafaz iman dan Islam contohnya iftaraqa, maknanya berbeda-beda. Nah, kata beliau sini, idza dzukira jami'an shara rabbu lahu ma'nan. Sekarang kalau lafaz dua-dua ini perhatikan ya. Kedua lafaz yang disebutkan dalam satu secara langsung, dzukira jami'an disebutkan bareng-barengan seperti tadi dalam surat An-Nas tadi kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, di situ ilahin nas sama malikin nas dijadikan satu. Perhatikan itu. Nah, apa kata beliau? Idza dzukira jami'an shara rabbu lahu ma'nan. Apabila kedua-duanya disebutkan secara barengan, maka Rabb itu memiliki makna tersendiri. Perhatikan itu ya. Wal ilah lahu ma'nan, dan ilah juga memiliki makna tersendiri. Kapan ini? Apabila keduanya disebutkan dalam satu pembahasan atau satu jumlah gitu, dalam jumlah yang satu. Seperti dalam surat An-Nas, setelah keseluruhan surat An-Nas disebutkan dengan apa? Lafaz yang pertama Rabb, kedua ilah. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya kan? Berarti disebutkannya wa idza istama'a iftaraqa. Sekarang ketika digabungkan seperti ini, dalam satu surat kok ada lafaz rabbin nas, ada ilahin nas, berarti Rabb itu maknanya sendiri, ilah itu memiliki makna tersendiri. Kata beliau wa idza dzukira dzukira wahidun dakhala fihi ma'na Rabb. Nah, sekarang kalau dipisah-pisahkan. Di sana disebutkan lafaz Rabb, di tempat lain lafaz ilah. Nah, ketika dipisahkan seperti itu bagaimana? Dakhala fihi ma'na Rabb. Berarti masuk dalam makna ilah Rabb. Pahami maksudnya ya? Jika dipisahkan berarti lafaz ilah maknanya Rabb. Lafaz Rabb maknanya ilah. Itu apabila dipisahkan. Namun apabila digabung dalam satu tempat gitu, seperti dalam satu surat
surat Anas itu berarti Rabb memiliki makna tersendiri, ilah juga memiliki makna tersendiri. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, hal ini sebagaimana lafaz-lafaz yang disebutkan para ulama, di antaranya seperti fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin, nah, apabila disebutkan secara berbeda-beda sendiri-sendiri, fakir itu ya miskin, miskinnya fakir, seperti itu. Nah, kemudian seperti iman dan Islam. Iman dan Islam apabila disebutkan sendiri-sendiri, iman itu adalah Islam, Islam itu adalah iman. Tapi ketika disebutkan bersamaan, iman itu memiliki makna tersendiri, yaitu amalan-amalan batin, sedangkan Islam juga memiliki makna tersendiri, yaitu amalan-amalan yang zahir. Kata beliau, amma idza dzukira jami'an misla fi suratin Nas, adapun apabila disebutkan secara berbarengan sebagaimana dalam surat An-Nas itu yang sudah kita lewati, perhatikan, fa innahu yakunu lirabb ma'nan, berarti Rabb itu memiliki makna tersendiri. Walil ilahi ma'nan akhar, dan ilah juga memiliki makna tersendiri. Maknanya sudah dijelaskan, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di atas tadi. Naam. Kama fil lafzil fakir wal miskin idza dzukira jami'an, sebagaimana pada lafaz fakir dan miskin apabila disebutkan secara berbarengan. Jadi kaidahnya bagaimana? Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kaidahnya yang dihafal apa? Naam. Terkadang dua lafaz itu idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, itu kaidahnya. Naam. Dua lafaz itu apabila disebutkan berbarengan, bersamaan, maknanya berbeda-beda. Namun apabila disebutkan secara terpisah, sendirian-sendirian gitu, sendiri-sendiri sebutkan seperti itu, maknanya saling apa? Saling masuk dengan makna yang lain. Miskin maknanya juga fakir, fakir maknanya miskin. Islam maknanya juga iman, iman maknanya juga Islam. Ini apabila disebutkan secara sendiri-sendiri. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Kata beliau, kana fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, perhatikan ini ya. Di dalam ayat ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sekarang dalam satu ayat ini disebutkan apa? Lafaz fakir dan miskin dalam satu tempat. Menurut kaidah bagaimana? Idza istama'a iftaraqa. Itu dipahami. Nah, apabila disebutkan bersamaan dua lafaz tersebut, berarti maknanya masing-masing memiliki makna tersendiri. Sekarang perhatikan itu dalam ayat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lafaz fuqara dan masakin dijadikan satu. Berarti apa? Fuqara memiliki makna tersendiri, masakin juga memiliki makna tersendiri. Kata beliau, sara lil faqiri ma'nan walil miskini ma'nan. Maka menjadilah fakir itu memiliki makna tersendiri dan miskin juga memiliki makna tersendiri. Fal faqiru huwal ladzi la yajidu syai'a. Maka orang dikatakan fakir itu yang tidak mendapati sedikit pun, tidak mendapatnya apa-apa, benar-benar fakir. Itu fakir ya maknanya ya. Wa amal miskin, adapun miskin huwal ladzi yajidu ba'dal kifayah. Adapun orang miskin itu yang dia masih menjumpai cuma sebagian yang bisa mencukupi saja. Sebagian kecukupan, enggak semuanya. Itu miskin. Berarti dipisahkan kan? Jadi kalau disebutkan bersamaan dalam ayat itu lil fuqara'i wal masakin, fakir maknanya adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu apapun, tidak menjumpai apapun. Nah, dalam artian tidak menjumpai barang apapun untuk bisa dimakan contohnya atau bisa dimanfaatkan. Nah, ada pun orang miskin apa? Yang dia masih bisa mendapati kebutuhan tapi sebagiannya saja. Nah, wal miskin ahsanu halan minal faqir. Jadi orang miskin itu lebih baik keadaannya dibanding fakir. Kapan ini? Maknanya ini berbeda apabila disebutkan secara berbarengan. Ingat-ingat. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Mafhum insyaallah ya? Seperti itu. Jadi kalau dipisahkan itu maknanya berbeda, maknanya saling masuk dengan makna yang lain. Nah, tapi kalau disebutkan secara berbarengan, nah maka maknanya berbeda-beda. Wa mithlu bil Islam wal iman, kata beliau. Contohnya lafaz Islam dan iman. Idza dzukira al-Islam wal iman sara al-Islam maknah al-a'mal zahirah. Wal iman maknahu al-a'mal batinah. Perhatikan baik-baik ini. Karena kaidah ini sering kita dengar, jadi nanti biar paham. Kaidahnya apa? Sekarang perhatikan. Contohnya adalah lafaz Islam dan iman. Apabila Islam, idza dzukira al-Islam wal iman, apabila disebutkan Islam dan iman dalam satu tempat, sara al-Islam, maka menjadilah Islam maknahu, maknanya adalah amalan-amalan zahirah. Amalan-amalan yang zahirah, yang nampak. Wal iman maknahu al-amal batin, sedangkan iman adalah amalan-amalan yang batin, amalan-amalan tersembunyi. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril ya, di panjang itu hadis Arba'in Nawawiyah,
Naam, hadis nomor 2 itu qala akhbirni 'anil Islam. Jibril alaihissalam berkata, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Qala al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait in sata'ta ilaihi sabila. Ini perhatikan, ini berarti amalan apa? Fassarahu bil arkani dzahirah. Nah, maka ditafsirkan dengan rukun-rukun yang zahir. Perhatikan ini ya. Ini apabila disebutkan berbarengan. Dalam satu hadis itu dari Jibril, itu kan disebutkan iman dan Islam secara berbarengan. Jadi maknanya beda-beda. Islam itu memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan zahir, sedangkan iman itu nanti memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan yang batin. Qala akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Fassarahu bil a'malil batinah. Nah, jadi Rasulullah menafsirkan, menjelaskan dengan amalan-amalan yang batinah. Wa huwa imanul qalb, yaitu iman yang ada pada atau di dalam hati. Paham itu ya? Jadi lafaz iman dan Islam apabila disebutkan bersamaan, apa maknanya? Memiliki makna tersendiri. Iman itu memiliki makna sendiri, Islam juga memiliki makna sendiri. Tapi kalau disebutkan berbeda-beda dalam artian berpisah-pisah, maka iman itu ya Islam, Islam ya iman. Contohnya apa? Contohnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan. Contohnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abi Hurairah itu. Apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah itu. Nah, iman itu ada sekitar apa? Nah, sekitar 73 sampai 79 cabang. Nah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Perhatikan ini ya. Di dalam hadis ini iman disebutkan sendirian. Berarti makna iman di situ juga Islam. Buktinya mana? Buktinya nanti dirinci dengan amalan yang zahir. Perhatikan ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling afdal, keimanan yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Sekarang ucapan la ilaha illallah itu amalan batin atau amalan zahir? Kita katakan amalan zahir. Berarti iman masuk juga di dalamnya Islam. Kenapa demikian? Karena di situ di dalam hadis tersebut iman disebutkan sendirian. Sehingga lafaz iman apabila disebutkan sendirian mengandung di dalamnya makna Islam, yaitu amalan zahir. Tapi kalau disebutkan bersamaan, iman itu memiliki makna tersendiri, Islam itu memiliki makna tersendiri. Nah, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan rintangan atau halangan dari jalan. Itu juga masih amalan zahir ya, padahal iman. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Mahfum insyaallah ya. Jadi di dalam hadis yang ana sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah tadi menunjukkan bahwasanya apa? Lafaz iman itu apabila disebutkan secara sendirian terkandung di dalam makna iman itu Islam juga. Itu dipahami. Nah, berikutnya hada idza dzukira jami'an sara likulli wahidin ma'nan. Ini apabila disebutkan secara berbarengan, berarti masing-masing memiliki makna. Wa idza dzukira ahaduhuma wahdah dakhala fihi al-akhar. Namun apabila disebutkan secara sendiri-sendiri, maka masuk di dalamnya itu makna yang lain. Islam maknanya iman, ya kan? Nah, kemudian iman maknanya Islam seperti itu. Tapi kalau disebutkan bersamaan, Islam itu memiliki makna tersendiri, iman itu memiliki makna tersendiri. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Wa min huna na'riful farqa aidan baina tauhid rububiyyah wa tauhid uluhiyah. Dan dari sini juga kita mengetahui perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Perbedaan antara tauhid al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita baca dikit lagi. Fa tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah itu adalah wal iqraru bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Ai al-i'tiraf bi af'alillah jalla wa ala. Maka tauhid rububiyah itu kalau ditanya orang apa tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu adalah al-iqrar, yaitu pengakuan atau mengakui bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ai al-i'tirafu bi af'alillah, mengakui dan mengenali perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Wa tauhidul uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah itu maknanya ifradullah bi a'malil ibad.
Ifradullah bi a'malil ibad. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaih. Yang seorang hamba itu mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan tersebut untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bima syara', dengan apa yang Allah taala syariatkan. Hadza makna tauhidul uluhiyah. Secara mudahnya ya, sebagai penutupan, kalau tauhid rububiyah itu ifradullah taala bi af'alih, sudah itu. Ifradullah ta'ala bi af'alih. Kalau tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, sudah itu. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.